1000 sama dengan 50.000. Jadi 50 gram itu sama dengan 50.000 miligram. Kemudian yang kedua yaitu 750 gram yang akan diubah menjadi ons. Boleh dijawab, 750 dibagi 100. 100 itu dapat dari mana? Dapat dari tangga ya, tangga kiloan ya, artinya tangga yang hubungan antara satuan-satuan itu. Nah, 750 dibagi 100 sama dengan 7,5 ons. Jadi 750 gram sama dengan 7,5 ons. Seperti itu. Kemudian besaran pokok yang ketiga yaitu adalah waktu. Satuan waktu adalah sekon. Selain satuan sekon ataupun detik, satuan waktu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya menit, jam, hari, minggu, dan tahun. Hubungan antara satuan-satuan tersebut adalah sebagai berikut. 1 hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 sekon. Nah, untuk waktu itu lebih mudah ya menggunakannya. Di sini ada contoh. Nomor 1. Alif mengerjakan ulangan dalam waktu 120 menit. Berapa lama waktu tersebut jika dinyatakan dalam jam? Jadi, di sini akan mengubah menit ke jam. Boleh dilihat lagi di hubungan antara satuan-satuan tersebut yang di atas bahwa 1 jam itu 60 menit ya. Jadi di sini dijawab. Di sini 120 menit akan diubah menjadi jam. Jadi 120 menit dibagi 60 sama dengan 2 jam ya. Nah, jadi Alif itu mengerjakan ulangan dalam waktu 2 jam. Lebih mudah bukan? Yang terakhir yaitu ada suhu. Panas dan suhu adalah dua hal yang berbeda ya. Panas merupakan satu bentuk energi, sedangkan suhu merupakan derajat panas suatu benda. Nah, adapun dalam kehidupan sehari-hari dinyatakan dalam derajat Celcius. Namun demikian, dalam satuan internasional, satuan suhu itu dinyatakan dalam Kelvin. Pada suhu kamar dan tekanan atmosfer 1, es mencair pada suhu 273 Kelvin, sedangkan air mendidih pada suhu 373 Kelvin. Jadi hubungan antara derajat Celcius dengan satuan Kelvin itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Di sini ada T besar ya. T besar sama dengan kurung T tambah 273 kurung tutup ya. Keterangannya, T besar itu suhu dalam Kelvin, T kecil itu suhu dalam derajat Celcius. Adapun contoh soal suhu. Di sini ada Raisa memanaskan air hingga suhunya mencapai 65 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya, berapakah suhu tersebut jika dinyatakan dalam Kelvin? Nah, di sini ada penyelesaiannya. Jadi kita harus mengetahui dulu ya, diketahui T kecil ya, 65 derajat Celcius. Yang ditanyakan yaitu T besar ya. Artinya T besar itu ditanyakan suhu dalam Kelvin ya. Nah, oke, dijawab ya. Kita akan memasukkan rumus terlebih dahulu. Jadi di sini dijawab T sama dengan T kecil ditambah 273. Nah, maka dimasukkan ya. T kecilnya yaitu suhu ya yang mencapai 65 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan dari rumus 273
baru dijumlahkan. Jadi jumlahnya yaitu 65 tambah 273 sama dengan 338 Kelvin. Jadi suhu tersebut ketika dinyatakan dalam Kelvin yaitu 338. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu besaran turunan ya. Kita ulang kembali bahwa besaran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada besaran pokok dan yang kedua ada besaran turunan ya. Nah, besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok ya. Berikut ini ada beberapa contoh besaran turunan ya. Bisa dilihat dicontohkan ya, sedikit dicontohkan. Lihat nomor 1 ada luas ya, nama besaran turunannya itu luas ya. Kemudian lambang besaran turunan dilambangkan A, rumusnya itu panjang kali lebar, di mana panjang itu satuannya meter dan lebar satuannya meter. Jadi meter kali meter sama dengan meter kuadrat ya, atau meter pangkat 2. Kemudian yang kedua yaitu ada volume. Volume itu lambang besaran turunannya yaitu V. Rumusnya yaitu panjang kali lebar kali tinggi, di mana satuan panjang itu meter, satuan lebar itu meter, dan satuan tinggi itu meter. Jadi panjang kali lebar kali tinggi itu satuannya meter kali meter kali meter. Nah, jadi satuannya volume itu meter pangkat 3 atau meter kubik. Nah, kemudian dicontohkan lagi yang nomor 3 yaitu ada massa jenis, di mana lambang massa jenis itu ini dibacanya rho ya. Nah, rumusnya yaitu massa per volume, di mana massa itu satuannya kilo dan volume itu satuannya meter kubik ya. Jadi satuan dari massa jenis yaitu kilo per meter kubik. Lebih jelasnya di sini ada contoh soal ya. Ada satu contoh soal. Dari besaran pokok, apakah satuan dari kecepatan volume? Boleh dijawab. Volume sama dengan sekon per T, di mana jarak dibagi waktu ya. Di sini ada rumusnya sama dengan m meter per sekon ya. Jadi kecepatan adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran panjang atau meter dan waktu sekon. Sampai sini paham? Kalau belum paham boleh nanti ditanyakan kembali ya pada materi selanjutnya. Yang terakhir di sini ada tugas. Kalian harus mengisi beberapa tugas ya, diisi agar kalian dapat memahami tentang pengukuran ya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu Alif. Semoga kalian bisa paham, dan bagi yang belum paham bisa japri ya lewat WhatsApp untuk menanyakan materi. Terima kasih. Selamat untuk bertugas.